Jadi dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait cara pembuatan video yang telah kami buat. Nah, dalam video itu kami menggunakan 3 aplikasi utama, yaitu yang ini, dan ada Adobe Illustrator, After Effects, dan juga Filmora. Nah, ketiga aplikasi ini memiliki masing-masing fungsi. Untuk After untuk Illustrator sendiri itu saya gunakan untuk pembuatan background dan karakter atau aset-aset yang akan digunakan di video nanti. Nah, seperti contohnya eh, si karakter utama dalam video yang teman-teman sudah lihat kemarin, itu adalah Chichiro. Nah, ini saya buat di Illustrator manual ya, manual bagi wajah, mata, dan ini salah satu ini tuh dia harus dipisahkan setiap bagian tubuhnya, setiap bagian tubuhnya agar nanti ketika diimport ataupun ketika diimport ke After Effects itu akan mempermudah dalam menganimasikan si karakter ini. Nah, begitupun kita masuk ke After Effects. Jadi di After Effects saya akan membuka project kemarin. Nah, ini adalah project kemarin. Nah, di sini ada ini bagian projectnya, salah satu menu. Di sini teman-teman bisa lihat ada aset dan juga scene. Nah, ini After Effects itu saya gunakan untuk pembuatan tiap scene yang itu. Jadi saya tidak membuat sekalian keseluruhan videonya, tapi namun saya bagi per scene di After Effects. Kemudian saya gabungkan di Filmora gitu. Nah, kenapa di After Effects? Karena berdasarkan yang saya dapati di After Effects itu bisa membuat karakter yang awalnya bentuknya seperti ini, kita bisa gerakan menjadi seperti ini. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita tentu bisa menggunakan salah satu fitur yang ada di After Effects itu Puppet Pin Tool yang ini. Nah, nanti teman-teman akan mengklik untuk bagian kaki misalkan, kaki misalkan. Nah, di sini teman-teman ini kan nih. Nah, ini adalah yang itu yang fitur tadi. Nah, ini fungsinya itu untuk menggerakkan kaki, gerakan kaki. So yang ingin kita. Nanti di sini ada keyframe-nya. Misalkan kita berikan misalkan di menit berapa dia jalan gitu. Berapa. Nah, ini kita atur di sini saja. Kita atur di fitur yang ini, yang di pipet ini. Sekarang kita buka yang ini. Ya. Misalkan dia di detik ke 26 dia di 8 dia langkah 30 lah. Kemudian dia di menit di detik ke satu di detik ke satu itu dia kembali. Nah, kita hanya bisa kita caranya itu kita hanya perlu mm, membuatnya itu 2 kali ya. Hanya begini. Nah, kemudian nantinya untuk mempermudah ya tinggal kita copy saja.
1.30 misalkan di ulangan kita lihat dulu ya. Terus kita geser ini akan seperti ini ya, kita akan terus dan seterusnya. Itu salah satu animasi yang saya gunakan. Sama seperti mata juga, dia di sini ini kita hanya memainkan namanya itu keyframe ya, yaitu per detiknya itu apa, kapan dia akan mengedipkan mata, kapan dia akan berjalan, itu kita akan buat di sini semuanya, scene-scene-nya. Ada scene, ini ada efek, untuk efek dari animasi daripada kata bisa di sini efek ampersand, dan kita klik atau pencari untuk uh, animasinya. Nanti teman-teman bisa search atau teman-teman mungkin bisa lihat di link YouTube yang akan saya berikan nanti gitu. Nah, kemudian untuk aplikasi itu mungkin sekilas terkait After Effects. Nah, kemudian untuk aplikasi untuk Filmora sendiri, itu saya gunakan untuk menggabungkan beberapa scene yang telah saya buat tadi. Saya buat di Filmora. Nah, ini tampil kita akan buka saja yang kemarin, yang hasil projectnya saya. Nah, di sini ada beberapa scene yang telah saya buat. Namun di After Effects tadi saya tidak ini untuk di After Effects ketika teman-teman sudah buat compositionnya itu, atau nah ini ketika teman-teman ingin buat baru composition, tinggal ini composition, klik kanan, ini composition, ini diatur, ini warnanya bisa diatur terserah, ini detiknya pun bisa diatur, namun bisa juga diubah. Untuk frame rate-nya klik OK. Nah, ini akan composition. Ini kayak kalau dia di desain grafis itu kayak sebuah kanvas. Nah, nanti di sini ketika teman-teman ingin ekspornya ke video, itu yang scene-scene seperti saya buat tadi, saya itu ekspornya itu di merendernya itu end, kemudian di settingnya itu saya buat seperti ini, jadi saya ubah. Kemudian untuk di output metode ini saya buat ini menjadi QuickTime, dan ini saya buat RGB plus alpha, dan kemudian saya matikan, kemudian saya oke, dan saya render. Ini hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, seperti scene-scene yang telah saya import. Nah, di ya seperti aplikasi PlayView lainnya kayak CapCut dan lain sebagainya, uh, Filmora itu saya menggunakan Filmora untuk menggabungkan beberapa scene yang telah saya buat di After Effects. Teman-teman bisa lihat. Terkait background-nya pun saya cari di Google, saya searching di Google terkait sound dan terkait background dan mungkin berapa elemennya. Dan biasa saya untuk di Google itu saya bisa searching di
di free pick untuk mencari kayak background, dan kita tinggal tinggal jadi kata kunci misalkan bank, yang dicari akan ada animasi bank, dan ini filenya akan langsung berbentuk eh, Illustrator PSD ataupun Illustrator, jadi bisa langsung di sini kita sesuaikan dengan uh, ukuran composition yang telah kita buat. Ini akan kami import lagi ke sini, dan ini kita akan sesuaikan tahap finishing untuk videonya. Oke, mungkin itu terkait uh, video penjelasan singkat terkait cara pembuatan video yang telah kami buat sebelumnya. Nah, mungkin untuk lebih dalam lagi terkait cara penggunaan aplikasi Adobe Illustrator, Adobe After Effects, dan Wondershare Filmora, mungkin teman-teman bisa menonton research di YouTube, atau bisa juga menonton beberapa channel yang membahas terkait Adobe After Effects ataupun Adobe Illustrator ataupun Filmora itu sendiri. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azir Saputra Bija dengan NIM 4114210067. Di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan video problem solving dengan menggunakan aplikasi CapCut Desktop. Dalam pembuatan video problem solving ini, saya mengambil materi aritmatika dengan memanfaatkan 3 contoh kasus. Nah, untuk kasus-kasus ini saya membuat video secara terpisah. Untuk yang pertama terkait kasus penjual mengalami keuntungan. Yang kedua itu terkait dengan bunga yang ada pada bank. Dan yang ketiga itu presentasi dari kerugian yang dialami oleh penjual. Nah, untuk supaya videonya tidak berlarut kepanjangan, maka saya hanya mengambil sampel dalam tutorial kali ini. Nah, dari semua video itu sama saja saya mengambil background, penggunaan jenis font, dan jenis animasi pun itu sama. Hanya saja karena di sini kasusnya berbeda, pastilah rumus juga pun yang digunakan itu berbeda sesuai kebutuhan dari kasus tersebut. Oke, kita masuk saja di video. Itu saya mengambil satu video untuk kasus pertama saja. Nah, di sini saya mengambil elemen-elemen untuk dijadikan background itu dari Pinterest. Tidak hanya juga sebagai elemen pada background, saya pun mengambil beberapa elemen sesuai dengan kebutuhan pada problem solving ini. Jadi ada karena ini berbicara tentang minyak, di sini ada minyak dan lain sebagainya, itu yang saya ambil di Pinterest. Nah, ini untuk penjabaran ataupun penyelesaian dari problem solving ini. Jadi ada beberapa scene itu yang kami ambil dan kami buat itu melalui beberapa software ataupun aplikasi yang telah dijelaskan pada penggunaan ataupun tutorial pada pembuatan video pembelajaran. Itu telah dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk video tutorial kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat LKPD di Canva. Nah, sebelum itu kalian harus mempunyai aplikasi Canva terlebih dahulu ya. Nah, ini merupakan penampakan dari beranda di Canva. Jika kalian ingin membuat LKPD, kalian bisa cari di sini. Kalian ingin membuat PPT, kalian juga bisa menggunakan di sini. Kalian ingin membuat dokumen juga kalian bisa menggunakan di sini karena sudah banyak sekali
template-template yang bagus di aplikasi Canva. Nah, kemudian di aplikasi Canva juga mempunyai fitur save otomatis, jadi yang telah kalian buat itu dia akan tersimpan di desain terakhir. Kalian tinggal pergi saja di beranda, kemudian cari desain terakhir kalian di sini. Nah, ini merupakan LKPD yang telah saya buat. Jadi dengan menggunakan beberapa item di sebelah kiri ini, kita bisa membuat LKPD yang cantik, yang unik, dan yang menarik. Nah, untuk langkah pertama itu cover. Kita membuat cover LKPD itu, kalian bisa menggunakan background di item design. Nah, kemudian kalian kemudian kalian ketik background. Misalkan saya ingin mencari background LKPD. Cover LKPD. Nah, di sini akan muncul banyak sekali cover yang bisa kalian jadikan cover dari LKPD kalian. Tinggal kalian pilih, tinggal kalian klik, dan dia akan muncul di sini. Kemudian, tulisan-tulisan yang ada di sini, ketika kalian sudah menggunakannya di halaman kalian, itu otomatis bisa kalian ubah tulisannya. Nah, jika kalian ingin cover dan isian dalam LKPD kalian itu beda, kalian bisa mencari di desain, kemudian kalian klik background LKPD. Nah, di sini sangat banyak fitur-fitur background yang bisa kalian gunakan untuk isian LKPD kalian. Seperti yang saya gunakan saat ini. Ini saking banyaknya kalian bisa memilih ya. Kalian bisa memilih background seperti apa yang kalian inginkan. Kemudian, untuk item yang berbentuk ini, kalian bisa mencarinya di elemen juga. Kemudian pada bagian bentuk, nah bentuk-bentuk di sini, jika kalian menggunakannya, ini sudah otomatis bisa kalian ketik di dalamnya ya, isi di dalamnya bisa kalian ketik. Kemudian untuk selanjutnya itu seperti ini, misalkan ada gambar bank ya. Jadi kalian bisa mencari gambar bank terlebih dahulu di Google, kemudian kalian simpan di laptop kalian, dan kalian buka Canva, kemudian kalian lanjut ke item unggahan. Unggahan ini kalian tinggal unggah file, dan cari file tersebut di laptop kalian, kemudian klik open, dan gambar tersebut akan tersimpan di Canva secara otomatis. Nah, kalian bisa, misalkan ini ya, kalian klik, kemudian kalian letakkan di sini, dan kalian tinggal sesuaikan saja seperti yang kalian inginkan. Kemudian, lembar selanjutnya juga sama seperti sebelumnya, saya hanya menggunakan elemen bentuk agar bisa langsung diketik. Kemudian saya menambahkan gambar buku sama seperti tadi. Kemudian, untuk covernya, jika kalian tidak ingin membuat banyak, kalian bisa lihat di icon atas ini duplikatkan halaman. Caranya kalian klik duplikatkan halaman. Nah, kalian bisa langsung mengganti juga tulisan di sini. Misalkan lembar kerja peserta didik yang ketiga. Nah, seperti itu teman-teman semua. Kemudian, ini pada bagian ini saya juga menggunakan elemen unggahan, item unggahan. Saya sudah mengunggahnya ini, saya mencari ini di Google, dan kemudian kita unggah di Canvas. Setelah itu kita masukkan di sini. Kemudian ini juga saya menggunakan elemen yang bentuk ini ya. Kalian tinggal sesuaikan saja bentuknya dengan tulisan yang ingin kalian pakai. Setelah itu, ini kita tambahkan gambar. Nah, ini dapat kita cari di elemen, kemudian kita cari misalkan akan muncul di sini kartun-kartun orang yang sedang bertanya, dan kalian bisa memasukkannya di sebelah sini. Kalian bisa mengklik, kemudian ini akan tinggal kalian sesuaikan saja. Oke. Mungkin itu beberapa tutorial cara membuat LKPD di Canva yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, dan dadah. Terima kasih teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Italib dengan NIM 4114211013. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan kuis dengan menggunakan aplikasi atau website Quizizz. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita klik Google dulu, kemudian kita cari websitenya yaitu Quizizz. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan untuk alamat websitenya. Kemudian untuk alamat tersebut kita klik. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk teman-teman yang belum memiliki akun bisa mendaftar dulu melalui sign up, dan untuk teman-teman yang sudah memiliki akun bisa langsung login saja. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki akun, mari saya bantu untuk mendaftar itu dengan sign up. Kemudian cara mendaftarnya itu sangat mudah, hanya dengan menggunakan akun email teman-teman. Nah, seperti pada layar ini. Kita lanjut dengan Gmail, kemudian kita masukkan akun Google. Nah, secara otomatis akan langsung terhubung dengan Quizizz. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat kuis, teman-teman bisa langsung saja mengklik menu buat. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ada kuis dan presentasi. Teman-teman bisa langsung saja mengklik kuis. Setelah itu akan muncul beberapa bagian. Teman-teman bisa langsung saja mengklik menu buat dari awal. Nah, selanjutnya tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita klik menu pencarian di atas. Kemudian kita ketik saja judul kuis yang akan kita buat, misalnya tentang aritmatika sosial. Nah, setelah itu kita juga bisa mengatur kuis ini untuk kelas berapa. Di sini saya mengaturnya untuk kelas 7. Dan juga untuk mata pelajaran apa, berhubung aritmatika sosial ini mata pelajaran matematika, jadi kita klik matematika. Nah, untuk jumlah soalnya itu terserah teman-teman mau atur berapa. Di sini saya hanya mengaturnya 1 sampai 10. Nah, dan untuk bahasa yang digunakan itu di sini saya mengaturnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu akan muncul beberapa rekomendasi soal dan jawaban mengenai materi aritmatika sosial. Untuk menggunakan soal dan jawaban di sini, teman-teman bisa langsung saja mengklik salah satu. Nah, kemudian akan muncul beberapa soal dan jawaban yang berhubungan tentang aritmatika sosial. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan soal dan jawaban tersebut pada kuis teman-teman, teman-teman bisa langsung saja mengklik tambahkan soal. Maka secara otomatis soal tersebut akan ditambahkan ke kuis teman-teman. Nah, lakukan secara berulang sampai sebanyak-banyaknya. Nah, di sini saya hanya akan mengambil 7 soal. Nah, di sini saya memilih soal yang bagus untuk kuis saya.
Nah, di sini kan soalnya itu sudah ada 9 nomor. Jadi sisa 1 nomor itu saya ingin menggunakan soal dari referensi lain dengan cara mengklik buat pertanyaan baru, kemudian kita pilih pilihan ganda. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk pertanyaannya itu kita ketik pertanyaan di sini. Nah, ini saya ketik dulu untuk pertanyaannya. Nah, setelah soalnya selesai, kita bisa menulis untuk option jawaban itu. Kita bisa menulisnya di bawah ini. Nah, setelah optionnya selesai, di sini kita bisa memilih jawaban yang benar, yaitu dengan cara kita centang pada option yang benar, seperti yang ditunjukkan di layar ini. Nah, setelah itu kita juga bisa mengatur waktu untuk di sini. Terserah teman-teman mengatur berapa. Di sini saya hanya mengaturnya 30 detik. Nah, setelah semuanya selesai, teman-teman bisa langsung saja menyimpan kuis di pojok kanan atas. Nah, soal tersebut akan muncul pada kuis teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengatur waktu kuis, yaitu ada pada pojok kiri bawah. Di sini semua kuis itu saya atur dengan waktu 30 detik.
Nah, setelah selesai mengatur waktu kuis, selanjutnya kita akan memberi judul kuis dan cara mengklik itu. Kemudian untuk nama kuis itu kita beri nama aritmatika sosial. Untuk mata pelajaran itu matematika kelas 7 dan untuk bahasanya itu bahasa Indonesia. Selanjutnya kuis tersebut kita publish. Nah, untuk gambar di sini ada 3 cara. Yang pertama unggah, yaitu dari perangkat, cari dari Google, dan paste link itu link yang kita ambil dari Google. Nah, kita beri contoh pada cari pada Google. Selanjutnya akan muncul gambar seperti ini, kemudian kita klik gambar tersebut. Nah, setelah gambar tersebut muncul, kita crop dan simpan. Nah, secara otomatis gambar tersebut akan muncul pada kuis kita. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, jika semuanya sudah selesai, kita bisa menyimpan kuis tersebut dengan cara klik pojok kanan atas. Nah, selanjutnya tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, untuk menyebarkan kuis itu kita klik sebar, kemudian kita salin tautan dan kita bagikan melalui WhatsApp. Kuis ini bisa dimainkan secara langsung, terbagi atas 2, yaitu klasik atau dipimpin guru, juga bisa dijadikan sebagai PR dan juga mode kertas. Itulah tutorial yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.